bulan suci Ramadan. Dan malam ini kita sudah sampai di malam yang ke-7. Sudah hampir 1 pekan kita berada di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang sudah hampir 1 pekan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk menjalani bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah. Ini sangat penting. Keramat ataupun karomah sesungguhnya itu adalah istiqomah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa a'dhamul karamati luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar itu adalah saat seseorang bisa bertahan untuk istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berharap, atau mungkin banyak manusia berharap supaya dia bisa berjalan di atas air. Mungkin dia bisa menghilang, atau sesuai dengan keyakinan beberapa orang yang memiliki karomah itu ketika dia berada di beberapa tempat dalam satu waktu, sehingga muncul cerita-cerita luar biasa tipe Suabe itu. Ada khotbah Jumat di sini, kemudian di sana juga khotbah Jumat. Atau kemudian mau sholat Jumat di Makkah, tipe itu itu Bodito. Dia sholat Jumat di Mekah. Kalau sudah jam 12 dia masuk ke kamarnya, tidak pergi ke masjid. Padahal Tomaka baru jam 7. Mau Jumat boleh jam 7 Tomaka, karena perbedaan 5 jam kalau kita di Gorontalo. Sesungguhnya karomah terbesar itu adalah seseorang mampu untuk bertahan istiqomah ketika orang-orang sudah mulai berjatuhan dalam ibadah. Oleh karena itu, hal yang sangat kita syukuri, kita termasuk orang-orang yang menghunting, mengejar dan memburu pahala di bulan suci Ramadan, termasuk salah satunya adalah sholat dan qiyamul lail serta sholat tarawih di tempat-tempat yang memang agak memenuhi standar tumaknina. Dan untuk bertahan seperti ini membutuhkan karomah. Kapan kita bisa bertahan? Disitulah karomah sesungguhnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga, ini saya lihat ada celengan yang berjalan. Ini bukan karomah ini. Karomah sesungguhnya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampaikan, orang bisa istiqomah dengan ketaatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di jadwal saya lihat panitia di malam ke-7 ini saya diamanahkan untuk membawakan materi tentang amalan-amalan yang pahalanya Allah Subhanahu wa taala bangunkan rumah di surga. Luar biasa. Kita tahu bersama bahwa kebutuhan primer setiap orang itu adalah tempat tinggal. Oleh karena itu, harapan terbesar orang-orang yang baru saja menikah adalah bisa memiliki rumah sendiri. Kalau tinggal dengan mertua, ketersinggungan itu cepat. Apalagi tidak ada kecocokan. Sehingga boleh jadi dia banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang malam. Tujuannya adalah untuk menabung agar supaya dia bisa mendapatkan rumah meskipun cuma di kos. Bahkan dia rela untuk hutang, membayar selama 10 tahun, 15 tahun, bahkan kalau ada yang 30 tahun, agar supaya cicilannya sedikit-sedikit tidak terasa, dia ambil itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan rumah. Kenapa tidak? Dia ingin jadikan rumah itu seperti rumah surga bagi dia
di dunia. Ketika dia datang ada istri yang menyambut dia dengan penuh sopan santun, dengan penuh cinta dan kasih sayang, sehingga dia merasakan di rumah di dunia itu, meskipun rumah itu podong gebuli-buli, tapi terasa seperti surga. Bahkan orang-orang yang sudah memiliki rumah berusaha sekuat tenaga balipa dibangun. Untuk apa? Untuk renovasi rumah. Kenapa? Dia ingin mencari kenyamanan tinggal di rumah. Hal itu yang Allah ketahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan rumah di surga. Subhanallah, rumah dan di surga. Ini saya lihat ada apa namanya, ini saudara kita satu ini, apa DP nama ini, mendesain rumah, arsitek, masya Allah, luar biasa. Ini yang arsiteknya, developernya, bahkan yang membangun dan memberikan fasilitasnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempatnya paling nyaman di surga. Kita ini baru punya rumah mungkin di Fitra Mandiri yang aksesnya ke jalan raya cepat, tempat pekerjaan, sirkulasi udara, tetangga yang bagus, sudah merasa bahagia. Bagaimana kalau rumah itu yang bangun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibangunkan di surga. Ada beberapa amalan dan banyak amalan. Namun kalau kita sebut satu persatu amalan yang pahalanya bisa Allah bangunkan di surga, mungkin berjam-jam kita bisa membahasnya. Tapi saya ingin mengambil beberapa amalan saja. Insya Allah di lain waktu kita akan sebutkan amalan-amalan itu. Dan subhanallah, di rumah itu ada, di surga itu ada rumah, bahkan rumah itu juga ada jendela-jendelanya, ada kaca-kacanya sebagaimana dalam hadis. Saya ingin mengambil satu hadis Nabi SAW, hadis yang menjadi pembelajaran kepada kita semua. Dalam satu hadis ini dikumpulkan 3 amalan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibangunkannya surga, dibangunkannya rumah di surga. Lewat lisan Nabi SAW, Nabi mengatakan, ana za'imun fi bibaitin fi rabatil jannah. Ana za'imun bibaitin fi rabatil jannah. Aku memberikan jaminan rumah di tepian surga. Kepada siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dalam posisi benar. Yang kedua, wa baitun fi wasatil jannah. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku akan menjamin seseorang mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Kalau tadi di tepian, ini sudah masuk di tengah-tengah surga. Kepada siapa? Bagi yang meninggalkan kebohongan meskipun hanya main-main. Yang ketiga, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang akhlaknya baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, ini hanya dalam satu hadis ada 3 sifat dan 3 karakter serta 3 amalan yang Allah balas dengan dibangunkannya rumah di surga. Ada lagi yang lain menjaga sunan rawatib 12 rakaat, ada yang ada zikir masuk pasar, ada yang kematian anak, dan banyak hal di mana ada jaminan untuk dibangunkan rumah di surga. Di dalam hadis ini ada 3. Yang pertama, orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar. Jadi kalau kita lihat berdakwah itu, kita dianjurkan untuk berdakwah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, penuh hikmah, dan mau'izatul hasanah, dengan wejangan-wejangan, tausiah-tausiah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara ahsan. Perhatikan redaksi hadis dalam konteks mengajak kepada kebaikan, hikmah dan mau'izah itu hanya pakai hasanah, baik. Tapi pada saat berdiskusi dan berdebat, maka yang Allah pakai adalah ahsan. Ahsan artinya lebih baik. Kenapa dalam redaksi berdiskusi dipakai kata dan diksi lebih baik, sementara untuk mengajak kepada kebaikan, hikmah dan mau'izah itu hanya dengan hasanah? Karena biasanya pada saat kita berdiskusi dan berdebat, keaguan, keegoan, keangkuhan, mapapatua, ini yang membuat orang sudah lupa daratan, yang pada akhirnya karena baku panas sudah tidak lagi saling menghormati, bahkan tidak mau menerima kebenaran, sehingga dipakai dengan cara yang terbaik. Artinya dalam agama kita, pola-pola dakwah itu pola dakwah dengan lisan, hikmah wal mau'izatil hasanah. Lalu kemudian ada pola yang disebut dengan diskusi dan perdebatan, tapi dengan ukuran ahsan. Jika ini sudah kita lakukan dan tetap ngotot, maka tinggalkan itu, tinggalkan dia. Biarlah yang penting kita sudah sampaikan. Persoalan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi berlarut-larut dengan dia. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu hanya sekedar mengingatkan dan bukan menyetir, bukan menyetir. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan mendapatkan jaminan rumah di surga adalah dia yang meninggalkan perdebatan tadi, meskipun dia dalam posisi yang benar. Karena sebenarnya kalau kita berdebat, jangan sampai pokatarangan ini udah datang, palakololo udah datang. Biasanya ayat, hadis, Al-Quran dan hadis tidak mampu menundukkan hati dia, lalu kemudian pakai palakololo, akhirnya sama-sama dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ana za'imun fi bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku memberikan jaminan rumah di surga bagi siapa? Bagi yang meninggalkan kebohongan meskipun dengan main-main, meskipun hanya main-main. Dan ini terutama kita para ustadz ini melihat objek dakwah, pasarnya senang orang itu dihibur dengan kata-kata walau palakololo, opulita lo palakololo memhimbulo. Sehingga kalau ustadz-ustadz membawakan Al-Quran, hadis-hadis sahih dari Bukhari, Muslim, sudah dipilih hadis-hadis yang kuat, lalu kemudian tidak terlalu mendapatkan respon di tengah masyarakat, akhirnya ustadz berpikir, terpaksa dia melucu. Dan karena di setiap hari melucu, di setiap tempat melucu, kehabisan lucunya, maka dia mengarang-ngarang cerita. Dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan ini ustadz atau pelawak atau apa komedi ini, stand up komedi. Lebih baik masuk di stand up komedi. Masuk di stand up komedi pun tidak boleh masuk pelarangan hadis ini, apalagi ustadz. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan hadis-hadis yang lain terkait dengan masalah ini. Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhikan nasa wailul lahu wailul lahu. Celakalah orang yang bercerita kemudian dia berbohong, tujuannya adalah membuat orang ketawa. Wailul lahu wailul lahu. Celakalah dia, celakalah dia. Yang sungguh sangat mengherankan, karena masyarakat tidak tahu, akhirnya yang lucu-lucu itulah yang selalu diorbitkan, dan seakan-akan dakwah ini hanya lucu. Sehingga para ustadz juga terpaksa agar supaya sesuai dengan pasaran, sesuai dengan market yang ada,
Dia berusaha melucu yang pada akhirnya dia mengarang-ngarang cerita, dan ini yang berbahaya. Kalau lucu silakan lucu sebatasnya, sewajarnya saja. Tapi kalau ditambah dengan cerita-cerita kebohongan, maka sesungguhnya ini akan terancam. Meskipun stand up comedy yang sayang seribu sayang ini sudah menjadi sebuah profesi yang bisa mengangkat derajat duniawi seseorang, sehingga berlomba-lomba untuk menjadi seorang pelawak dan ditonton oleh jutaan manusia. Dengan yang menurut cerita mereka, satu malam dia menulis naskah, berusaha untuk menyusun kebohongan agar supaya mendapatkan apresiasi dari para pendengar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan jaminan rumah di tengah-tengah surga adalah orang yang menghindari kebohongan, meskipun dia hanya sekedar main-main. Meskipun dia sekedar main-main. Makanya untuk kebohongan ini, boleh maaf, mulai panjang ini. Dongko petabialo ti. Boleh maaf dok. Boleh poli alame dok wan mau hiya dok. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah kebohongan ini apalagi para ustadz ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dihindarkan dari kebohongan ini. Orang kafir Quraisy itu berusaha mencari titik kelemahan Nabi, bahkan tidak mendapatkan kelemahan Nabi, maka mereka mengarang-arang cerita, tuduhan dan stigma miring. Dikatakan Nabi itu tukang sihir, dan sangat jauh dari tukang sihir. Nabi disebut Nabi pemecah belah keluarga. Nabi disebut majnun, orang gila. Tapi orang kafir Quraisy tidak berani mengatakan Nabi itu pembohong. Kenapa? Kalau mereka katakan Nabi pembohong, justru mereka adalah pembohong. Kenapa? Track record dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dan jejak rekam beliau dalam kehidupan beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mendapatkan gelar Al-Amin, terpercaya. Sehingga dia dipercaya, tutur katanya dipercaya oleh orang-orang. Tapi ketika dia mengatakan yang hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sampaikan, disinilah banyak orang mendustakannya. Sebenarnya mereka ingin mencari kelemahan Nabi, tapi Nabi bukan pembohong. Makanya Nabi sampaikan bahwa iyyakum wal kadhiba, hati-hati dengan kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan bisa mengantarkan kepada fujur, kepada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya fujur itu bisa mengantarkan ke neraka. Dan seseorang wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan orang selalu berkata-kata bohong sampai dia dicap dan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala kadzaban, pembohong besar. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Aku memberikan jaminan kepada seseorang untuk mendapatkan rumah di surga, rumah di atas surga. Jadi rumah VIP. Jadi ini rumah tipenya tipe tinggi, rumah berkelas, rumah mewah. Di mana? Siapa orang yang mendapatkan itu? Orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik, dan sesungguhnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aktsar ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Sesungguhnya yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah dua. Yang pertama ketakwaan, dan yang kedua adalah husnul khuluq. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas amalan-amalan yang bisa, yang balasannya yaitu mendapatkan fasilitas rumah di surga. Salah satunya adalah menjaga 12 rakaat salat sunnah. Jadi salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, yang itu sebenarnya tadi saya berpikir apa ini yang saya dahulukan dulu atau yang tadi yang saya sampaikan. Tapi akhirnya yang muncul duluan hadis tadi. Nah, itulah yang kita akan bahas. Insyaallah kita akan bahas dari waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lurus dirapatkan staf demi kesimpulan salat. Allahu Akbar.